Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan, dan insya Allah di 10 hari terakhir kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah, masih sehat kan? Puasanya masih lancar kan? Nah, pada sore hari ini guru akan menyampaikan sedikit materi tentang 3 sholat sunnah yang jangan sampai kita tinggalkan. Walaupun banyak sekali sholat sunnah, tapi ada 3 sholat sunnah yang harus kita biasakan agar apa yang menjadi keinginan kalian bisa Allah kabulkan. Adapun sholat sunnah yang pertama yaitu sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan di sepertiga malam yang terakhir sebelum sholat subuh dikerjakan. Kenapa kita harus sholat tahajud? Karena Allah sangat mencintai hambanya yang ketika dia tidur kemudian mereka bangun sepertiga malam yang terakhir, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya untuk mengaminkan apa yang menjadi doa kalian selama ini. Karena barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud sepertiga malam yang terakhir, Allah akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kalian. Siapa yang punya banyak dosa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Siapa yang punya keinginan, maka Allah akan kabulkan keinginannya. Dan siapa yang punya kesulitan, maka Allah akan tunjukkan jalan keluarnya. Karena disitulah, di momen itulah, momen terbaik yang bisa kita sangat dekat dengan Allah. Ketika kita berdoa sampai meneteskan air mata, tentunya Allah tidak akan menyia-nyiakan air mata yang sudah kita keluarkan. Karena apa? Ada 2 air mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena menyesali dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Nah, ketika kita sedang melaksanakan sholat tahajud kemudian kita berdoa, disitulah kita berdoa dengan sepenuh hati, dengan kita meneteskan air mata, maka Allah akan mengabulkan atau mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, mata yang terbuka senantiasa melihat kebesaran Allah, memperbaiki keibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beda antara manusia satu dengan yang lainnya adalah ketika di malam hari dia terbangun kemudian melaksanakan sholat tahajud, dan di antara manusia yang lain dia masih tertidur, maka disitulah keutamaannya. Allah akan mengampuni apa yang menjadi dosa kita selama ini. Allah akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Nah, kalian karena masih sekolah dan pasti punya banyak cita-cita. Nah, apapun yang menjadi cita-cita kalian langitkan kepada Allah. Jangan sampai ketika kalian sekolah, kalian hanya pergi berangkat sekolah, pulang dan tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika kalian punya hajat, punya keinginan yang besar, itu tidak hanya sekedar kalian berangkat sekolah, tapi tentunya dibarengi dengan doa dan usaha. Usaha kita apa? Dengan kalian belajar di sekolah. Doanya apa? Doanya setiap
selesai sholat 5 waktu, kalian bisa minta apapun yang menjadi keinginan kalian. Ditambah kalau malamnya biasakan kalian melaksanakan sholat tahajud. Tidak ada manusia yang tidak punya keinginan, apalagi kalian yang masih di bangku sekolah. Maka ketika kalian punya cita-cita dan cita-cita itu ingin kalian wujudkan, maka mintalah sama Allah. Tak lupa dengan kalian juga berusaha kalian sudah berangkat di sekolah, mendengarkan apa yang Bapak Ibu guru sampaikan, dan nantinya ketika usaha sudah dilaksanakan, maka doa yang kita langitkan, kita minta sama Allah dengan kita minta di sepertiga malam yang terakhir, yaitu sholat tahajud. Karena apa? Sholat tahajud akan mempercepat apa yang menjadi keinginan kalian. Kalau kelas 6 misalkan kalian ingin cepat lulus dengan nilai yang baik, maka selain belajar kalian bisa meminta kepada Allah di sholat tahajud. Yang kelas 1 sampai kelas 5 yang ingin naik kelas, maka nantinya setelah belajar kalian juga minta sama Allah di sepertiga malam yang terakhir. Gitu ya. Masih semangat kan? Nah, guru lanjutkan. Sholat sunnah yang kedua adalah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, atau yang kita kenal dengan sholat sunat fajar. Nah, setelah kita melaksanakan sholat tahajud, maka jangan tidur lagi. Karena apa? Sebelum sholat subuh, maka ada sholat sunnah yang pahalanya juga sangat besar, yaitu sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh kita laksanakan. Karena apa? Keutamaan dari sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu adalah kita akan memiliki dunia dan seisinya. Dunia yang penuh dengan fata morgana, yang jika kita tidak punya iman, maka kita akan terlena dengan apa yang menjadi isi dari dunia itu. Maka jika kita mau menggenggam dunia dan seisinya dengan keimanan yang kita punya, maka biasakan kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian kita melaksanakan sholat berjamaah subuh di masjid. Itu untuk laki-laki. Kalau yang untuk anak perempuan, boleh kalian melaksanakannya di rumah. Begitu adzan subuh dikumandangkan, maka segera kalian melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian begitu iqomah, kalian langsung melaksanakan sholat subuh di rumah. Anak-anakku yang berbahagia, sholat sunnah yang ketiga adalah sholat duha. Barang siapa yang tidak terlepas sholat 4 rakaat di waktu duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Setiap hari di sekolah kita sudah dibiasakan untuk sholat duha berjamaah. Nah, ketika kalian di rumah dan tidak ada guru, kalian sholatlah sendiri. Jangan sampai disuruh oleh orang tua. Karena apa? Itu yang sudah ditanamkan di sekolah, kalian laksanakan, biasakan, karena itu adalah kebiasaan yang baik. Dari kamu di hari Ahad karena tidak ada kegiatan, maka jangan lupa di sela-sela kegiatan itu sisipkan untuk sholat duha minimal 4 rakaat. Karena apa? Dengan 4 rakaat itu Allah akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Karena apa? Ada beberapa keutamaan dari sholat duha sendiri. Yang pertama adalah sholat duha adalah sedekah. Yang kedua, sebagai investasi amal cadangan. Yang ketiga, keuntungan yang besar, akan dicukupi kebutuhan hidupnya, akan diampuni semua dosa, dan apa yang menjadi keinginan kita insya Allah akan Allah kabulkan. Demikian beberapa hal yang dapat guru sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, jika ada yang buruk itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf atas kekhilafan dan tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, tetap semangat.